Banyak orang yang masih memberitakan tentang dosa, sadar akan dosa. Tapi satu hal yang kita pahami, sesadar-sadarnya manusia akan dosa, manusia tidak dapat keluar dari dosa itu. Salam saudara terkasih. Hari ini tema kita berbicara tentang orang Kristen tidak terpisahkan dari kasih Kristus Yesus. Sekali Kristus mengasihi kita, maka kasih yang sempurna itu berlaku untuk selama-lamanya. Bagaimana mengenai dosa? Orang Kristen yang melakukan dosa, bukankah itu tanda bahwa orang Kristen itu sudah terpisah dari kasih Kristus? Atau bagaimana kalau orang Kristen yang matinya karena alami virus corona, alami bencana alam, alami kecelakaan, alami musibah, atau alami hal-hal yang buruk lainnya, bukankah itu tanda bahwa orang Kristen itu terpisah dari kasih Kristus? Jawabannya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Mari lihat bagaimana cara Yesus mati. Yesus adalah manusia satu-satunya yang tidak pernah melakukan dosa. Dia benar-benar manusia yang sempurna. Tapi lihat cara mati Yesus, disalib, digantung. Pada zaman itu, orang yang disalib, orang yang digantung adalah orang yang terkutuk, orang yang paling hina, orang yang sudah dianggap sampah masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya, dosa apa yang sudah Yesus lakukan sehingga dia harus mati sedemikian rupa, harus mati dengan cara seperti itu? Lihat bagaimana cara kematian murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul Tuhan Yesus. Ada yang disalib tergantung dengan kepala di bawah, ada yang dirajam batu, dan kematian yang mengerikan lainnya. Apakah mereka tanda terpisah dari kasih Kristus? Tidak. Justru cara mati mereka sedang membuktikan bahwa mereka tahu setelah mati kemana arah tujuan mereka. Dan itu bukti bahwa Kristus tidak dapat dipisahkan dari hidup mereka. Dan kasih Kristus tidak dapat dipisahkan dari hidup mereka. Mari kita lihat di Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat ini sedang memberitahukan kepada kita, seperti apapun cara matinya orang percaya, mungkin dia mati karena pedang, mungkin dia mati karena bencana yang lain, tapi semua itu bukan tanda bahwa orang Kristen itu sedang terpisah dari kasih Kristus. Bahkan di ayat yang ke-38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya! Dengan berani Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan orang Kristen dari kasih Kristus. Baik penguasa yang ada di atas, yang ada di bumi, baik malaikat-malaikat, baik siapapun yang dapat disebut, semua itu ternyata tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini adalah kabar sukacita bagi kita. Jadi jangan ada lagi orang yang berpikir bahwa orang Kristen yang mati dengan cara yang buruk adalah tanda bahwa orang itu sedang dihukum Tuhan atau terpisah dari kasih Kristus. Sedangkan orang Kristen yang matinya pada saat dia berdoa, atau pada saat dia melayani, atau pada saat dia melakukan baik, lalu kita berkata, orang ini tanda paling dekat dengan Kristus, tanda paling sempurna kasih Kristus dalam hidupnya. Bukan. Kasih Kristus itu sempurna dalam hidup kita. Kasih Kristus tidak dapat dibeda-bedakan dengan perbuatan baik
yang kita lakukan. Kasih Kristus tidak dapat dibeda-bedakan dengan ibadah, dengan amal, dengan doa-doa yang kita lakukan. Kasih Kristus semuanya sempurna dalam hidup orang percaya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak membuat kasih Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Dan apapun yang kita lakukan di dunia ini sebagai orang Kristen tidak dapat mengurangi kasih Kristus dalam hidup kita. Karena kasih Kristus itu sudah sempurna dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau orang Kristen itu berdoa, beribadah sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu bukti bahwa dia sadar bahwa dia sangat dicintai, sangat dikasihi Tuhan. Jadi dia melakukan karena menyadari hidupnya diperkenan Tuhan, hidupnya dikasihi Tuhan. Tapi kalau ada orang Kristen yang malas beribadah, malas berdoa, malas merenungkan firman Tuhan, itu bukan kasih Tuhan yang tidak sempurna dalam hidupnya, tapi orang Kristen itu belum menyadari betapa dia sangat dicintai Tuhan, betapa dia sangat dikasihi Tuhan. Mari saudara terkasih, beritakanlah karya Kristus, beritakanlah kasih Kristus. Banyak orang yang masih memberitakan tentang dosa, sadar akan dosa. Manusia disadarkan akan dosa. Tidak jadi masalah manusia disadarkan akan dosa. Tapi satu hal yang kita pahami, sesadar-sadarnya manusia akan dosa, manusia tidak dapat keluar dari dosa itu. Manusia tidak dapat menghindar dari dosa itu. Manusia itu sadar ada dosa. Dia tahu ada dosa. Dia tahu dampaknya dosa. Tapi manusia itu tidak kuat lari dari dosa. Tapi yang dapat membuat kita keluar dari dosa, menjauh dari dosa, hanya kasih Kristus. Jadi kasih Kristuslah yang harus kita sadarkan. Kasih Kristuslah yang harus kita beritakan. Bagi orang tua, bagi ayah, bagi ibu, sadarkan anak-anakmu tentang kasih Kristus. Sadarkan anak-anak itu tentang kebaikan Kristus. Semakin anak itu tahu karya Kristus dalam hidupnya, semakin anak itu paham kebaikan Kristus dalam hidupnya, semakin anak itu mudah diarahkan, mudah dibimbing. Kasih Kristus itu sempurna dalam hidup kita. Jadi siapapun saudara, apapun masa lalumu, jangan lagi ungkit-ungkit masa lalumu. Jangan lagi fokus kepada masa lalumu dengan engkau berkata, aku tidak layak diberkati Tuhan. Aku tidak layak dipulihkan Tuhan. Aku tidak layak dikasihi Tuhan. Terlalu besar dosa yang aku lakukan. Stop. Rasul Paulus adalah penghujat Tuhan, pembunuh orang Kristen. Tapi dia dikejar kasih itu. Sehingga dia berkata, betapa dalam, panjang, tinggi, luasnya kasih Kristus dalam hidup kita. Tidak terukur. Paulus sedang berkata, orang seperti saya sangat dikasihi, sangat dicintai. Sehingga yang berlalu itu dia anggap sampah. Dan dia melihat kasih yang sempurna itu ada di depannya, terlebih dia in Christ, tinggal di dalam kasih Kristus itu. Itulah hidup saudara dan saya. Jadi jangan lihat lagi masa lalumu, jangan ingat-ingat lagi dosamu. Yesus sendiri sudah melupakan dan mengampuni, dan Yesus berkata, engkau biji mataku, engkau kekasihku, engkau anakku, bahkan engkaulah sukacita Tuhan. Hanya kepada kitalah orang percaya warisan surgawi diberikan. Tuhan Yesus mengasihimu untuk selama-lamanya. Amin.